Sudan, negara yang dulu dikenal sebagai jembatan antara dunia Arab dan Afrika, kini terperosok dalam konflik bersenjata yang paling berdarah di abad ke-21. Sejak April 2023, perang antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) yang dipimpin Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dan pasukan dukungan cepat RSF di bawah komando Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemeti telah menghancurkan ibu kota Khartoum, menewaskan puluhan ribu orang, dan memaksa lebih dari 10 juta warga mengungsi. Namun, di balik pertempuran yang tampak lokal itu terdapat konstelasi geopolitik rumit. Negara-negara Arab seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Mesir ikut memainkan peran besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan arah perang ini. Untuk memahami Perang Sudan, kita harus kembali ke tahun 2019, ketika rezim diktator Omar al-Bashir tumbang setelah 30 tahun berkuasa. Kejatuhannya disambut euforia rakyat, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan. Dua figur militer muncul sebagai aktor utama. Abdel Fattah al-Burhan, Panglima Tertinggi Militer Sudan, SAF, Mohamed Hamdan Dagalo, Hemeti, Komandan Pasukan Paramiliter RSF yang sebelumnya dikenal sebagai milisi Janjaweed di Darfur. Keduanya awalnya bekerja sama dalam Dewan Militer Transisi yang menggantikan al-Bashir, dengan janji memimpin Sudan menuju pemerintahan sipil. Tetapi hubungan itu rapuh, karena di balik layar, keduanya memiliki basis kekuatan dan sponsor luar negeri yang berbeda. RSF bukan pasukan kecil. Ia memiliki puluhan ribu kombatan bersenjata, kendaraan lapis baja, serta sistem logistik sendiri. Selama bertahun-tahun, Hemeti dan pasukannya menjalin hubungan erat dengan Uni Emirat Arab, UEA, dan Arab Saudi. Dari 2015 hingga 2019, ribuan pasukan RSF dikirim ke Yaman, bergabung dengan koalisi pimpinan Saudi untuk memerangi pemberontak Houthi yang didukung Iran. Sebagai imbalannya, RSF menerima pendanaan besar dan akses ekonomi, termasuk perdagangan emas dari tambang-tambang Sudan. Menurut laporan The Guardian dan Reuters, sebagian besar emas Sudan diekspor melalui jaringan bisnis yang terkait dengan UEA, menjadikan Dubai sebagai pusat transit utama emas Sudan, salah satu sumber pembiayaan utama RSF. Di sisi lain, Mesir lebih condong mendukung Burhan dan militer reguler, SAF. Kairo memandang Sudan sebagai sekutu strategis untuk menahan pengaruh Ethiopia, terutama terkait bendungan Gerd di Sungai Nil yang mengancam pasokan air Mesir. Dengan demikian, sejak awal konflik, garis dukungan Arab terbelah. Mesir dan sebagian Saudi mendukung militer, SAF. UEA dan jaringan bisnis Teluk memiliki kedekatan ekonomi dengan RSF. Pada 15 April 2023, Khartoum berubah menjadi zona perang. Bentrokan pecah antara SAF dan RSF setelah negosiasi integrasi pasukan gagal. RSF menolak digabung di bawah komando militer, sementara Burhan bersikeras itu satu-satunya jalan menuju negara bersatu. Dalam hitungan jam, bandara, istana kepresidenan, dan markas militer di ibu kota menjadi medan tempur. RSF bergerak cepat, merebut sebagian besar wilayah Khartoum, sementara SAF membalas dengan serangan udara. Pertempuran itu bukan sekedar perebutan kekuasaan internal. Ini adalah cerminan perebutan pengaruh antara blok Arab dan kekuatan global di Afrika Timur. UEA dan Saudi melihat Sudan sebagai pintu gerbang menuju Laut Merah dan rute perdagangan global. Mesir ingin memastikan Sudan tidak jatuh ke tangan kekuatan yang dapat mengancam stabilitas Sungai Nil. Rusia melalui grup Wagner dan AS juga terlibat tidak langsung, memperumit situasi. Laporan CNN dan Al Jazeera Investigates tahun 2024 menyebutkan adanya dukungan material dan logistik dari pihak luar, terutama melalui jalur Chad, Libya, dan pelabuhan Laut Merah. Uni Emirat Arab, UEA, dituduh memasok bantuan ke RSF melalui jaringan dagang dan logistik di Chad dan Afrika Tengah. Pihak Abu Dhabi membantah, namun data penerbangan dan pengiriman menunjukkan adanya pergerakan pesawat kargo yang mencurigakan. Mesir di sisi lain memberikan pelatihan militer dan dukungan strategis kepada SAF. Bahkan di awal perang, pasukan Mesir sempat tertangkap di pangkalan udara Merowe yang direbut RSF. Arab Saudi mencoba memainkan peran ganda.
mendukung negosiasi damai, namun tetap menjaga hubungan ekonomi dengan kedua pihak. Riyadh menjadi tuan rumah beberapa perundingan gencatan senjata, namun belum satu pun menghasilkan perdamaian permanen. Dampak perang ini luar biasa. Menurut laporan PBB atau OCHA Oktober 2025, lebih dari 12 juta warga Sudan terpaksa mengungsi, baik ke dalam negeri maupun ke negara tetangga seperti Chad, Mesir, dan Ethiopia. Lebih dari 70% rumah sakit di wilayah konflik berhenti beroperasi, dan jutaan orang terancam kelaparan. Kota-kota besar seperti Khartoum, Omdurman, dan Bahri hancur total. Di Darfur, laporan kejahatan perang meningkat tajam. Pembantaian etnis, kekerasan terhadap perempuan, dan penjarahan masif oleh kelompok bersenjata. Organisasi kemanusiaan menyebut situasi Sudan sebagai krisis pengungsian terbesar di dunia saat ini, melampaui Suriah dan Ukraina dalam jumlah orang yang kehilangan tempat tinggal. Namun bantuan internasional masih minim. Banyak negara Arab lebih fokus pada stabilitas ekonomi mereka sendiri, sementara Barat berhati-hati untuk tidak terlihat mendukung salah satu pihak. Di balik tragedi kemanusiaan ini ada satu faktor penting yang jarang disebut, posisi strategis Sudan di Laut Merah. Negara ini memiliki garis pantai sepanjang 700 km, wilayah penting bagi perdagangan minyak, pelayaran global, dan jalur energi antara Teluk dan Eropa. Bagi Arab Saudi dan UEA, mengontrol atau memengaruhi Sudan berarti mengamankan jalur logistik vital mereka. UEA sudah lama berinvestasi di pelabuhan Port Sudan, sementara Saudi melihat kawasan itu sebagai bagian dari visi ekonomi Red Sea Economic Corridor. Kedua negara teluk ini berambisi mengubah Laut Merah menjadi zona stabil yang mereka kendalikan secara ekonomi. Dan perang di Sudan mengancam proyek itu. Hingga akhir 2025 tidak ada pihak yang menang. SEF menguasai bagian timur dan utara termasuk Port Sudan, sementara RSF mengendalikan sebagian besar Khartoum dan Darfur. Negara ini terpecah de facto menjadi dua kekuasaan, pemerintah militer Burhan yang didukung Mesir dan sebagian Saudi. RSF yang membangun struktur pemerintahan paralel di barat dengan dukungan ekonomi dari jaringan bisnis UEA dan perdagangan emas. Situasi ini menciptakan kebuntuan militer dan politik yang berisiko memecah Sudan secara permanen, seperti yang pernah terjadi dengan pemisahan Sudan Selatan tahun 2011. 2 tahun setelah perang dimulai, Sudan kini menjadi negara tanpa pusat. Khartoum tinggal puing, ekonomi runtuh, dan jutaan warganya hidup dalam ketakutan. Perang ini bukan lagi sekedar konflik internal. Ini adalah pertempuran geopolitik yang melibatkan negara-negara Arab, kekuatan global, dan jaringan ekonomi besar. Sudan menjadi simbol dari paradoks dunia Arab modern. Di satu sisi, mereka menyerukan stabilitas dan solidaritas. Di sisi lain, kepentingan ekonomi dan politik membuat mereka berhadapan di medan perang yang sama. Jika perang ini tidak segera diakhiri, Sudan bisa menjadi contoh paling nyata bagaimana dukungan luar negeri yang salah arah dapat menghancurkan seluruh bangsa.